Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari Minggu ini kita boleh masuk di Minggu Prapaskah yang kelima. Dan minggu depan kita sudah akan masuk di dalam Minggu Palem, ya 1 minggu persis sebelum hari Paskah. Musuh sangat bersuka cita sekali hari ini boleh melihat antusias jemaat yang cukup tinggi. Ya beberapa minggu terakhir ini kehadiran jemaat secara onsite terus bertambah. Dan ini adalah satu tanda yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kondisi pandemi yang mulai surut. Dan hari ini kalau saudara melihat kanan kiri, ya rasanya sudah hampir ya back to normal. Ya kita doakan Tuhan boleh terus melindungi kita, memberikan passion di dalam hati, kerinduan bagi setiap umat Tuhan untuk boleh beribadah. Dan kita boleh melakukan kembali seluruh pelayanan kita dan ibadah kita untuk menyembah Tuhan. Musuh percaya hari ini teman-teman ikuti ibadah baik di rumah maupun di gereja dengan hati seorang penyembah sejati yang mengasihi Tuhan dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Hari ini kita akan merenungkan satu tema dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya satu tema dengan judul Sudah Selesai. Tadi pagi ada jemaat yang kaget, musuh ini kan baru jam 9.30, kok KU2 sudah selesai? Ya, Asar juga ada yang panik, kok KU2 sudah selesai? Iya, itu temanya, tema khotbahnya bukan sudah selesai. Sekalian mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, kiranya kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan apa maksud firman Tuhan yang tercantum di Alkitab ini. Dan Tuhan kami juga boleh mengerti isi hatimu, apa yang Engkau inginkan dari kami sebagai respon kami atas ucapan Tuhan Yesus di kayu salib sudah selesai. Kiranya Roh Kudus menolong kami Tuhan di dalam semuanya ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca satu ayat dari Yohanes 19 ayat 30. Mari kita sama-sama membacanya. 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Coba sekalian perkataan Tuhan Yesus sudah selesai ini ya adalah bagian dari 7 perkataan Tuhan Yesus. Ya, dan di dalam 7 perkataan Tuhan Yesus ini ada 2 perkataan yang merupakan proklamasi. Proklaim, Yesus mendeklarasikan sesuatu. Ya, kalimat pertama yang bersifat proklaim adalah ketika dia berbicara kepada penjahat di sebelahnya. Dan Yesus berkata pada hari ini juga, engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Ya, sebuah proklamasi ya tentang ya anugerah keselamatan yang diberikan kepada penjahat itu. Dan kalimat kedua yang bersifat proklaim atau proklamasi ya adalah yang kita akan renungkan pada hari ini. Sudah selesai. Jemaat sekalian, saudara sekalian pasti kenal dengan tokoh ini. Ya, dia adalah Ludwig van Beethoven. Ya, dan saya percaya beberapa pemusik, pianis khususnya senang ya, ada yang favorit banget dengan karya Beethoven. Ada yang ingin angkat tangan mungkin? Siapa yang suka lagu-lagu Beethoven? Oh, gak ada ya? Hah? Waduh, ini berarti sukanya lagu siapa ya? Lagu Jomblo, Gomblo atau Roma Irama? Ada yang suka Beethoven? Ada, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Nah, Musa mau tanya, Beethoven punya berapa simfoni? Teman-teman tahu? Mau kasih jari? Beethoven punya 9 simfoni. Ya, simfoni ke-9 bagus banget, Ode to Joy. Ya, yang kemudian kita juga suka nyanyikan melodinya, kesukaan yang ceria ada di dalam hymns KPPK. Tapi saudara sekalian tahu nggak bahwa sebenarnya sebelum Beethoven meninggal, dia sempat membuat coretan-coretan, ya sebuah karya yang belum selesai, dan itu kemudian dikenal sebagai Simfoni ke-10 Beethoven
ya di dalam nada E flat mayor dan dikenal sebagai Beethoven Unfinished Symphony. Yang kemudian ya itu adalah tulisan tangan Beethoven ya di dalam draft untuk simfoni ke-10 ini, yang kemudian disempurnakan berulang kali oleh berbagai pemusik ya yang menawarkan kira-kira kalau Beethoven hidup ya dan masih bisa selesaikan, dia akan menggubahnya begini ya, orang-orang yang betul-betul menjiwai spirit ya dan gaya musiknya Beethoven. Bahkan sampai di tahun 2019 ketika perayaan 250 tahun Beethoven ya, ada para ahli musik yang memakai kecerdasan artifisial atau artificial intelligence ya untuk menggodok, menggubah lagu itu sampai diselesaikan dengan gaya dan spirit dari Beethoven. Ya teman-teman yang ingin iseng cari-cari di YouTube bisa temukan ya gubahan itu, dan sudah ada yang memainkan. Walaupun tidak setenar 9 simfoni yang lain ya, karena memang ini unfinished, jadi tidak setenar simfoni-simfoni lain yang cukup dikenal. Dan ternyata di dalam dunia musik ada banyak kasus-kasus seperti ini. Teman-teman mungkin tahu tokoh ini, Franz Schubert. Schubert itu adalah seorang pemusik yang sepanjang hidupnya itu sangat menderita, dan dia dikenal seorang pemusik yang sangat miskin dan hidup sederhana. Nah, saudara sekalian, di dalam hidupnya itu dia sempat membuat satu simfoni juga, ya simfoni yang ke-8 yang dibuat tahun 1822, 6 tahun sebelum dia meninggal. Ya, kenapa itu terbengkalai 6 tahun? Karena dia di dalam hidupnya dia juga membuat berbagai karya yang lain, ya, dan bagian itu tidak disentuh-sentuh dan disimpan, dan dia hanya menyelesaikan 2 bagian. Umumnya simfoni Schubert itu 4 bagian. Dan ketika dia meninggal, dia menyerahkan, sebelum dia meninggal dia serahkan naskah itu kepada seorang temannya, yang kemudian sejak Schubert meninggal, naskah itu masih tersimpan 37 tahun lamanya ya oleh seorang sahabat bernama Anselm Hartenberg. Dan kemudian Anselm Hartenberg itu 3 tahun sebelum dia meninggal baru mengeluarkan naskah itu dan menyerahkan kepada seorang konduktor terkenal di kota Wina, Austria, yang kemudian mementaskan ya 2 part dari Unfinished Symphony dari Schubert. Dan teman-teman kalau tertarik bisa Google search ya Unfinished Music ya. Setelah akan temukan ada banyak ya komponis lain yang juga seperti itu nasibnya. So sekalian masalahnya adalah mereka itu adalah manusia terbatas dengan hari-hari kehidupan yang terbatas dan kekuatan yang terbatas. Sehingga ada hal-hal yang mereka tidak bisa tuntaskan, dan itu menjadi sebuah karya yang setengah jadi. Dan mereka meninggal dunia dan karya itu tinggal begitu saja. So sekalian, yang masalahnya adalah ini bukan hanya terjadi di dalam dunia seni musik. Di dalam seni yang lain juga terjadi, katakanlah seni lukisan. So sekalian, ini adalah sebuah lukisan tokoh-tokoh politik dari Amerika dan Eropa. Tapi kalau saudara lihat ada bagian yang belum selesai. Nah, ternyata ini adalah sebuah lukisan yang dipesan oleh pemimpin-pemimpin negara dengan judul Perjanjian Paris. Dan pelukis yang disuruh melukis lukisan ini adalah Benjamin West. Tetapi konteks politik pada waktu itu, ya ketika Inggris sempat melakukan sebuah kesalahan politik, dan ketika perjanjian itu mau dibuat melibatkan para pemimpin dari Amerika, Eropa, ya, dan juga Inggris, para delegasi Inggris itu malu. Dia mengatakan, enggak, kita malu, kita nggak ingin dilukis di situ. Sampai kita dilukis wajah saya terlukis di situ dan itu ditinggalkan puluhan tahun, ratusan tahun ke depan dilihat orang, enggak, sorry, gua nggak mau. Akhirnya lukisan itu nggak selesai, ya, dan tidak bisa dirampungkan. Ada satu lukisan yang cukup menyedihkan. Ini adalah Franklin D. Roosevelt, salah satu presiden Amerika. Dan pelukisnya adalah seorang wanita bernama Elizabeth Saumatov.
Saudara sekalian, dan ketika lukisan ini sedang dibuat, ada sebuah kisah yang sedih, ya, di mana Presiden Franklin Roosevelt terkena serangan stroke dan jatuh dan meninggal di hari yang sama. Saya percaya si pelukis ini kagetnya pasti setengah mati, syok setengah mati, ya, lagi ngelukis presidennya jatuh, stroke dan meninggal, dan lukisan ini nggak bisa diselesaikan. Tapi kemudian diambil oleh keluarganya dan tetap terpelihara. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang Maha Kuasa. Dan ketika Dia datang ke dunia menuntaskan karya penebusannya, Yesus tidak menyisakan sebuah karya yang unfinished. Di atas kayu salib, Yesus mengatakan sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus berkuasa atas nyawanya sendiri. Dan Dia sendirilah yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Secara umum, metode hukuman salib Romawi diciptakan untuk menyiksa orang mati perlahan-lahan dengan sangat tersiksa dan sangat kesakitan. Dan umumnya dying process, ya, proses kematian meregang nyawa itu, ya, bukan cuma sekian jam, tapi bisa berhari-hari, bahkan mungkin bisa mencapai 1 minggu. Apa yang terjadi pada hari itu di Bukit Golgota? Ketika jam 3 siang, Alkitab mengatakan Yesus berkata sudah selesai. Ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Itu berarti apa? Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengambil nyawa Tuhan Yesus. Sekarang jangan mengatakan, oh, Yesus itu karena sudah disalibkan, disiksa, ya, dan karena mungkin badannya nggak kuat, dia mati lebih dulu. Itu tafsiran yang keliru. Setelah sekalian, Yesus menyerahkan nyawanya pada jam 3 sore. Ada artinya, ada seorang penafsir mengatakan bahwa pada jam itulah, di hari persiapan Paskah, adalah waktu ketika di bait suci, anak domba Paskah yang akan dipersembahkan untuk korban penebusan dosa, waktunya disembelih dan dipersembahkan sebagai korban. Dan di jam itulah Yesus menyerahkan nyawanya untuk menggenapi karya penebusan dosa bagi semua umat manusia, termasuk saudara dan saya. Itu sebabnya ketika orang-orang Yahudi mengatakan, waduh, ini sudah mau hari Paskah, ya, mau perayaan Paskah, dan ini mayat-mayat ini nggak bisa dibiarkan lagi. Akhirnya para prajurit Romawi mengambil jalan pintas untuk mematikan, ya, para tawanan itu dengan cepat, adalah dengan mematahkan tulang kaki mereka. Karena begitu tulang kaki mereka patah, maka mereka akan tertarik seluruh berat badannya, ya, dan dalam waktu cepat mereka akan tercekik, ya, dan mereka akan mati. Tapi Alkitab mengatakan ketika prajurit sampai pada Tuhan Yesus, dia lihat Yesus sudah meninggal. Ya, dan untuk memastikan dia menusukkan tombak ke lambung Tuhan Yesus, dan yang keluar adalah air bercampur darah, menunjukkan bahwa Yesus sudah betul-betul meninggal. So, sekalian, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ada pemimpin agama lain, ketika dia meninggal, dia berkata pada pengikutnya, doakan saya, sembayangi saya supaya saya diterima di sisi Allah. Ada pemimpin agama yang lain mengatakan, seumur hidup aku menggumuli mencari jalan, ya, untuk mendapatkan pencerahan. Dan aku sudah mau pergi, aku tidak tahu aku pergi kemana. Kalian harus mencari jalan itu sendiri, mencari pencerahan itu sendiri, dan temukan sendiri. Tetapi Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan, dia berkata sudah selesai. Dan kita tahu beberapa mission statement Tuhan Yesus dalam hidupnya. Apa yang dia kerjakan.
Di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 Alkitab mengatakan, Roh Tuhan ada padaku dan mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yohanes 10 ayat 10b, Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu mission statement dari dia. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8b, Alkitab mengatakan sebab Yesus Kristus datang ke dunia. Salah satu adalah supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dan Yohanes 18 ayat 37, Yesus mengatakan, untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan kita tahu, dia menggenapi semua mission statement yang dia katakan. Dan the ultimate mission, ya misi paling utama dari Tuhan Yesus adalah apa? Kita ingat perkataan Yohanes Pembaptis ketika dia memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya, yang tidak lain adalah Simon dan Yohanes dan Yakobus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Dan di Injil Markus pasal 10 ayat 45 dia sendiri mengatakan, karena anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Cuma sekalian kita bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa bagi kita. So sekalian, sesudah kita memahami makna sudah selesai, kira-kira apa respon kita kepada apa yang Tuhan katakan? Saya mengajak kita merenungkan ada dua hal yang kita paling sedikit kita bisa responi dan sikapi di dalam hal ini. Yang pertama adalah kita belajar untuk punya rasa aman, untuk hidup dan berjalan di dalam karya penebusan yang sudah sempurna yang telah Yesus berikan kepada kita. Hari ini kalau kita melihat jenis manusia di dalam dunia pekerjaan dan dimanapun juga, bahkan di dalam gereja, secara mentalitas dan emosional, paling sedikit ada dua jenis manusia. Jenis manusia yang pertama adalah sangat galau dan khawatir. Dan jenis yang kedua adalah tahu bahwa karya penebusannya sudah sempurna di dalam Tuhan Yesus. Ya, jenis yang pertama ini adalah orang-orang yang tidak bisa tenang, ya gelisah. Dan jenis yang kedua adalah orang-orang yang tinggal tenang dan tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus. Kalau untuk istilah yang lebih simpel mungkin adalah orang Kristen yang galau dan orang Kristen yang punya rasa aman. Bedanya di mana? Bedanya begini. Orang Kristen yang galau, ya yang tidak tenang, yang gelisah, adalah kadang-kadang orang Kristen yang sering dimanipulasi oleh pemimpin-pemimpin gereja mengatakan, awas loh, kamu gak kebaktian, kamu gak pelayanan, kamu gak persembahan perpuluhan, nanti mati masuk neraka. Ya kamu gak baik-baik, 1 menit sebelum kamu meninggal bikin dosa, dicemplungin ke neraka loh, hilang keselamatan kamu. Waduh, galau gelisah ya. Dan akhirnya mereka datang. Ketika dia, kenapa hari ini banyak jemaat datang? Ya, banyak yang beribadah. Iya, kalau nggak ibadah takut masuk neraka gitu. Ya. Kenapa melayani Tuhan? Ya, takut nggak diberkati. Kenapa berdoa? Takut kena COVID. Waduh, segalanya diwarnai dengan ketakutan. Dan ibadah kita, pelayanan kita, kesalehan kita, kita wujudkan semata-mata karena kita takut. Ya kita fobia, kita hidup di dalam teror. Kenapa mempersembahkan? Takut nanti nggak diberkati, takut miskin, takut bangkrut. So sekalian itu adalah sebuah mindset yang sangat keliru. Seorang Kristen yang punya hati dan spiritualitas yang sehat adalah bahwa dia mengerti Tuhan Yesus telah menggenapkan seluruh karya keselamatan itu bagi dirinya.
Dan dia boleh belajar untuk abide in Him. Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dia bukan seorang pegawai yang takut dipecat setiap saat karena tidak perform dengan baik. Tapi dia tahu bahwa dia adalah seorang anak di dalam keluarga Allah. Yang diterima dan dikasihi sebagai seorang anak. Dan tidak mungkin dibuang oleh Bapa yang mencintai dia. So sekalian, saya percaya teman-teman yang punya pemahaman teologi reform bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Mungkin secara knowledge kita punya view tentang hal ini. Tapi saya ingin mengajak mari kita melihat kedalaman hati kita. Apakah kira-kira knowledge kita selaras juga dengan hati kita, dengan spiritualitas kita? Karena sometimes ada orang yang knowledge-nya A, tapi hatinya bisa B. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Mari kita belajar bahwa kita dikasihi. Hari ini memang kita tidak sempurna. Saudara dan saya masih rapuh di dalam area-area tertentu. Ada dosa-dosa favorit tertentu yang ketika engkau digoda, engkau masih sangat mudah jatuh di area itu. Tetapi ketika Allah Bapa melihat hidupmu, Dia bukan melihat siapa diri Anda dan saya. Bapa sedang melihat di atas kita ada darah Tuhan Yesus yang telah tercurah melingkupi kita. Dia melihat anaknya yang sempurna yang Dia kasihi. Dan ketika Bapa mengasihi saudara dan saya, Dia mencintai kita seperti Dia mencintai anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah satu privilege dan satu misteri yang sangat dalam. Tapi yang perlu kita sadari dan kita ketahui dan kita terima dengan penuh ucapan syukur. Cuma sekalian ketika pada zaman Yunani Romawi dulu, seseorang mengatakan kata tetelestai. Istilah ini dipakai di dalam beberapa aspek. Kalau seorang seniman, itu artinya ketika dia menyelesaikan karya seninya dan rampung. Apakah itu adalah seni pahat, dia selesaikan sebuah patung yang sangat bagus. Dan dia berkata, tetelestai. Kalau itu adalah seorang pedagang, artinya apa? Ketika dia membeli sejumlah barang yang akan dijual kembali. Dan apa yang dia sudah beli, dia sudah bayar lunas. Dia akan katakan tetelestai. Dan di dalam banyak manuskrip zaman kuno dulu ya di dalam perdagangan ada banyak tulisan seperti itu, kwitansi ya dalam bentuk tulisan kuno dan tertulis tetelestai yang melambangkan bahwa pembayaran itu sudah sah, sudah lunas. Kalau orang itu adalah seorang pekerja dan prajurit, ketika dia mendapatkan tugas dari majikannya atau dari komandannya dan dia selesaikan tugas itu dengan tuntas, dia akan datang menghadap dan dia akan berkata tetelestai. Dan kalau itu adalah seorang budak, yang ketika ada seorang yang bermurah hati menebus dia, atau apakah itu mungkin anggota keluarganya yang kasihan kepada dia, dan dia menjadi seorang yang bebas, dia akan berkata tetelestai. So sekalian itulah kisah saudara dan saya. Ketika Yesus membayar menebus kita, menanggung segala hukuman atas dosa-dosa kita. Murka Allah yang tertimpa atas dia. Dan kita dibebaskan. Kita berkata, tetelestai. Mungkin kalau saudara mau kontekstualisasikan di dalam konteks hari ini, ya adalah let's say anak-anak muda yang baru bekerja, yang baru terjun ke dalam dunia marketplace, yang baru membangun keluarga. Dan di dalam perjuangan mereka ingin punya rumah, mereka mengambil KPR. Dan harus membayar cicilan 15 tahun, 20 tahun mungkin. Dengan budget bulanan yang sangat tight, sangat ketat, mereka harus bekerja banting tulang. Dan mereka harus disiplin membayar cicilan itu bulan demi bulan. Tapi ketika ada satu senior di keluarga besar yang melihat kedua anak ini,
Dan senior ini mengatakan, aku punya sejumlah warisan yang ada. Aku sudah tua, aku mau berikan kepada mereka. Dia pergi ke bank, dia bayar, dia lunasi. Dia mengatakan, dan bank mengatakan kepada anak muda ini, udah cicilan kalian sudah lunas, ini sertifikat rumahnya kalian boleh ambil. Mereka bisa memakai budget yang ada untuk hal-hal yang lain yang lebih maksimal, lebih baik. Bukan berarti mereka malas-malasan, udah kalau gitu nggak usah kerja lagi, ya santai-santai leha-leha, enggak. Mereka tetap bekerja, mereka tetap berjuang. Tapi apa yang mereka dapatkan, mereka gunakan untuk sesuatu yang lebih maksimal. Mereka berkata, tetelestai. So sekalian, seperti itulah saudara dan saya. Pada hari ini ketika engkau menjadi orang Kristen, engkau berbuat baik, engkau melayani Tuhan, engkau hidup kudus, engkau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Itu semua bukan semata-mata untuk kita earn, kita usahakan dan mendapatkan keselamatan. Enggak, karena keselamatan udah Tuhan kasih kepada kita dengan cuma-cuma. Tapi kita tetap melakukan itu untuk menghasilkan sesuatu yang boleh menyenangkan Tuhan kita. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Dan mari saudara sekalian kita punya sebuah mindset seperti ini. Secara hati, secara spiritualitas kita punya rasa aman di dalam Tuhan. Tapi kita tetap bertumbuh bersama dengan Dia. Satu ayat di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 dan 16. Alkitab mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Imam besar yang sudah tetelestai, merampungkan, menuntaskan seluruh karya penebusannya. Dan ayat 16 mengatakan apa? Perhatikan baik-baik. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. So sekalian biarlah kita punya sebuah rasa aman, sebuah rasa berani untuk datang menghampiri Tuhan. Zaman dulu so sekalian, tahta kasih karunia itu adalah tabut perjanjian di kemah suci yang tidak sembarangan orang boleh masuk dan menyentuh. Karena ada kekudusan Tuhan dan hadirat Tuhan di situ. Dan orang berdosa yang tidak layak, dan kalau dia bukan kaum Lewi dan imam besar, dia akan hangus dan mati. Tapi sesudah karya penebusan itu dan tirai bait Allah terbelah dua, Alkitab mengajarkan mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya anugerah dan belas kasihan diberikan kepada kita dan kita diberikan pertolongan pada waktunya. Biarlah kita punya hati seorang anak yang merasa aman karena kita adalah anggota keluarga Allah, sebab karya penebusan telah disempurnakan. Yang kedua, respon kita. Saya mengajak mari kita merenungkan. Kalau Yesus di dalam hidupnya dia menggenapi seluruh karyanya, dan dia mengatakan sepanjang Injil Yohanes kalau kita baca berulang kali, aku datang untuk melakukan pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku. Aku datang untuk menyampaikan berita yang Bapa percayakan kepadaku. Yesus menghidupi kehidupannya dan menuntaskannya dengan baik. So sekalian mari setiap kita yang mengatakan aku mau jadi murid Kristus, aku mau mengikuti Yesus, aku mau menghidupi sebuah kehidupan yang finishing well. Finishing well adalah satu tema yang sangat indah. Seorang peneliti Alkitab mengatakan dia meneliti seluruh tokoh-tokoh Alkitab. Dan dari semua tokoh Alkitab yang diteliti, dia hanya menemukan sepertiga finishing well. Yang lain adalah finishing so and so atau finishing not well. Mari jemaat sekalian, kita rindu bahwa kita boleh serupa dengan Tuhan Yesus di area ini. Dengan apa? Dengan kita membangun sebuah hidup yang punya tujuan dan fokus. So sekalian hari ini apa fokus hidupmu? Ada yang mengatakan, wah mau jadi sultan Muse gitu kan, enak itu Kak. Ya bisa punya private jet, ya bisa
gonta-ganti Ferrari dan mobil mewah yang harganya MM-an. Apakah itu tujuan hidup saudara? Ada orang yang hidup hanya mengalir, numpang lewat di dunia ini. So sekalian, apa tujuan hidup kita? Saya menemukan satu fokus dan tujuan yang sangat indah yang Yesus ajarkan kepada kita di dalam sebuah perumpamaan. Dan saya percaya setiap kita merindukan ucapan ini diberikan kepada kita di akhir perjalanan hidup kita. Ketika Tuhan Yesus sendiri yang akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Cuma sekalian, apa yang kita bisa usahakan di dunia ini, baik itu gelar, ketenaran, kekuasaan, kekayaan, dan apapun juga, satu hari kelak kita harus letakkan dan tinggalkan, dan kita nggak bisa bawa. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadi sebuah dampak yang bernilai kekal untuk selama-lamanya. Mari saudara sekalian, kita berfokus kepada sebuah tujuan. Saudara boleh tetap bekerja dan menghasilkan uang, saudara boleh tetap sekolah dan mendapat pengetahuan dan kepandaian, saudara boleh tetap berkarya di tengah masyarakat untuk boleh dikenal dan mendapat kekuasaan. Selama engkau memakai itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, tidak salah. Tapi ingat, itu semua hanya ada di dunia ini. Dan itu semua akan kita gunakan untuk menolong kita mencapai fokus ini. Bahwa Yesus akan berkata kepada saudara, "Engkau hambaku yang baik dan setia." Yang kedua, saudara sekalian, kita rindu untuk membangun sebuah kehidupan yang finishing well dengan sebuah hidup yang taat dan rela untuk berkorban. Saudara sekalian, sekalipun kita orang Kristen mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mengerti anugerah Tuhan yang begitu besar, kita mengerti bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal. Tapi sorry to say, kadang-kadang di tengah-tengah zaman yang enak dan nyaman ini, kita tidak mudah untuk taat dan rela berkorban. Kadang-kadang ada jemaat yang senang duduk di sebuah tempat tertentu. Dan ketika ada acara yang padat, acara Natal, ya, dan ketika banyak orang-orang baru datang dan dia diminta, "Udah, kamu pindah ya, duduk di kursi lipat." Atau kursi lipatnya habis, ada bangku bakso. Kamu duduk di bangku bakso aja. Wah, enak aja. Gue selama ini duduk di tempat yang enak gitu. Suruh gue duduk di bangku bakso hari Natal. Emang gue siapa gitu kan? So, sekali mungkin hal-hal sepele itu aja bisa mengganggu ego kita. Dan kita begitu cepat marah. Apalagi disuruh berkorban untuk hal yang lebih berat dan lebih susah. So sekalian, tapi Alkitab mengajarkan kita tentang apa yang Yesus lakukan. Kitab Filipi pasal 2 yang bicara tentang kenosis mengatakan, Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan ini adalah sebuah spirit semangat yang diteladani oleh para rasul yang juga menjadi martir. Ada banyak misionaris yang hidup mempersembahkan diri mereka melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan mereka sebagian menjadi martir untuk demi Injil Kristus bisa diberitakan di suku-suku bangsa yang masih liar, barbar, dan belum terjangkau. Dan dengan pengorbanan mereka, bangsa-bangsa itu dimenangkan. Musuh pernah pergi ke Korea dan diajak oleh pendeta Susung Ming datang di sebuah lokasi, yaitu lahan pemakaman para misionaris. Dan saya melihat orang Korea begitu menghormati para misionaris yang dulu melayani mereka dan sebagian berkorban nyawa. Di situ ada
museum para martir. Dan ada ratusan foto orang-orang yang menjadi martir di Korea. So sekalian ketika melihat itu kita begitu terharu. Ternyata di dalam kurun puluhan tahun yang lalu dan mendekati 100 tahun yang lalu, ada banyak darah yang tercurah di negara itu demi Injil bisa diberitakan. Dan sampai di frame yang terakhir, frame itu kosong, tapi Pak Su bilang, coba kalian berdiri di situ dan lihat siapa yang ada di situ. Begitu berdiri di depan frame kaget, itu adalah cermin, wajah kita sendiri yang kelihatan. Dan Pak Su tanya, kalau frame yang berikut berisi foto kalian siap nggak? Waduh. So sekalian, di ayat yang kelima, beberapa ayat sebelum ayat yang kita baca tadi, surat Filipi mengatakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini gak mudah. So sekalian, mungkin Tuhan meminta kita berkorban tidak sampai level menjadi seorang martir. Tapi mungkin Tuhan meminta misalnya kita lebih gracious kepada saudara kita. Ketika kita benci sama seseorang, kita begitu marah, kita menghakimi dia habis-habisan. Bahkan kita gak mau memandang dia ketika ketemu di gereja. Ketika kita disakiti, kita dilukai, kita dirugikan oleh seseorang, kita begitu marah. Dan kita menyimpan dendam itu bertahun-tahun lamanya dan kita tidak pernah melepaskan pengampunan. Untuk bagian itu aja Tuhan mengatakan, coba kita berkorban. Ego kita, kebanggaan kita, kesombongan kita, kehormatan kita. Dan kita mau belajar sedikit merendahkan diri seperti Tuhan Yesus yang taat bahkan sampai di kayu salib. Apakah untuk level itu kita bisa dan kita mau? Cuma sekalian mari di masa-masa menjelang Jumat Agung dan Paskah ini, kita minta Tuhan lembutkan hati kita kembali. Tuhan rendahkan kita kembali di bawah kaki salib Tuhan untuk belajar seperti Tuhan Yesus. Saya mengajak, mari kita merenungkan. Tadi kita menyanyi lagu pertama, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kalau kita betul-betul menghayati bahwa kasih Tuhan begitu besar, karya penebusan begitu luar biasa dan sudah selesai diberikan untuk kita. So sekalian kita tidak akan mudah untuk cepat tersinggung dan cepat ngambek. Ya karena kita akan berfokus terus kepada anugerah Tuhan yang besar. Dan yang lain itu tidak ada artinya. Saya minta pianis mainkan lagu ini, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Saya minta mari kita tundukkan kepala dan kita merenungkan dua hal ini. Yang pertama saya mengajak kita merenungkan sejauh mana kita sudah menghidupi mindset karya penebusan yang it is finished. Kita punya rasa aman seorang anak di hati kita dan kita betul-betul abide in Jesus dengan penuh percaya. Yang kedua, saya mengajak kita renungkan sejauh mana kita sudah menyiapkan sebuah hidup yang finishing well. Apakah kita berdoa kepada Tuhan, Bapa, kiranya perjalanan hidupku sampai di akhir perjalanan aku boleh finishing well dan aku memuliakan Tuhan.
Bapa di surga, kami mengakui bahwa karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib begitu besar, begitu luar biasa dan begitu sempurna. Terima kasih Bapa bahwa Tuhan Yesus telah mendeklarasikan sudah selesai. Segala hutang dosa kami telah ditebus dan dilunasi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bapa, biarlah kami boleh menghidupi sebuah hidup dengan hati yang penuh dengan rasa aman, dengan sebuah kondisi rohani dan iman yang percaya penuh dan tinggal tenang di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan di dalam Engkau, kami bukan melakukannya dengan rasa teror dan takut yang tidak sehat, tapi kami melakukannya dengan rasa syukur dan hati seorang anak di dalam keluarga Allah Bapa. Dan Bapa, berkati kami juga Tuhan, untuk kami boleh mulai hari ini menyiapkan sebuah kehidupan yang boleh finishing well. Dan satu hari kelak kami rindu mendengar Tuhan berkata kepada kami, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kami rindu Bapa, di dalam hidup kami di dunia kami boleh tetap belajar taat kepada Tuhan, bahkan rela berkorban di dalam segala hal. Apakah itu ego kami, kebanggaan kami, kehormatan kami, ataupun yang lain. Tuhan berkati firman Tuhan hari ini. Kiranya kami bukan hanya tahu tentang ucapan Tuhan Yesus sudah selesai, tapi kami boleh menjiwai, kami boleh menghidupi sebuah kehidupan yang sejalan dengan itu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.